Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema ziarah rohani. Teks firman Tuhan terdapat dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. LAI memberikan sebuah judul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi bangsa-bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baca, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, perdamaian dunia akan sulit terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi karena keserakahan bangsa-bangsa, sehingga ada semboyan dari mereka yang mengatakan civis pacem para belum. Artinya, apabila Anda menghendaki perdamaian, siapkan perang. Semboyan ini bukan membawa kedamaian, sebaliknya jurang pemisah semakin dalam dan semakin lebar. Lalu bagaimana teks ini menjadi landasan pengharapan akan perdamaian dunia dan kita? Dikatakan pada hari-hari terakhir. Yang dimaksud ialah pada zaman yang akan datang, bukan hari-hari terakhir sejarah. Hari-hari terakhir ialah hari perubahan keadaan hukuman ke keadaan keselamatan. Kita bisa baca juga di dalam Hosea pasal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian pandanglah kepada gunung Tuhan. Artinya Tuhan yang bersemayam di gunung itu akan menyatakan dirinya, di mana pada hari-hari terakhir itu akan terjadi suatu peristiwa besar. Kita juga bisa membaca di dalam Mazmur 48 ayat yang ketiga. Segala bangsa akan melakukan ziarah rohani di gunung Sion. Segala bangsa ingin pergi ke gunung Tuhan, di tempat rumah Allah Yakub berdiri. Kita bisa lihat di dalam pasal 30 ayat 29 atau Mazmur 24 ayat yang 2. Tujuan ziarah bangsa-bangsa gunung Tuhan ialah untuk menerima pengajaran dari Tuhan, yakni jalan-jalan yang harus mereka tempuh. Karena di Sion akan datang pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem dan sebagai pusat kerajaan damai. Artinya agar mereka sungguh-sungguh bertobat. Bangsa-bangsa akan menghentikan perang. Mereka memerlukan Tuhan dan bertobat. Bagi Yehuda tidak ada jalan lain untuk keselamatan, karena di luar terang Tuhan hanya ada kekacauan, hanya ada kegelapan dan maut. Dan hanya Tuhan yang benar yang memberi pengharapan. Kita juga bisa membaca di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, kita sudah ditempatkan di atas gunung itu. Perdamaian sudah ada di dalamnya, yaitu diwujudkan oleh Tuhan Yesus melalui gerejanya. Dan terjadi dalam gerejanya. Kata Matius, kota yang di atas gunung tidak akan tinggal tersembunyi. Oleh karena itu, menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Kristus untuk menampakkan cahaya perdamaian dari Tuhan Yesus. Bukan permusuhan, bukan kebencian. Kita harus hidup di dalam cahaya Kristus, sehingga orang lain berkata, Tuhan hadir di gereja ini. Dalam segalanya itu kita harus hidup dengan penuh kerendahan hati dan berharap agar Tuhan segera menyatakan dirinya. Sebagai penutup renungan refleksi kita pada hari ini, Yesaya memanggil umatnya untuk merangkul harapan. Bukan hanya bangsa-bangsa, juga kepada kita.
Firman Tuhan mengingatkan kita tentang harapan, yaitu tentang Tuhan yang mencintai kita tanpa henti dan yang akan datang kembali untuk mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Kita katakan, datanglah segera Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.